Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, bersyukur pada hari ini kita masih boleh merenungkan Gema. Mari sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai kami, tolong kami, bukakan telinga kami untuk boleh mendengar dengan rendah hati, mengerti dan juga belajar. Dan Tuhan yang bentuk kami. Sertai kami, pimpin kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, renungan Gema hari ini dia mengambil tema perayaan Hari Raya dengan hormat dan ucapan syukur. Dan pasal terambil dari Imamat, pasalnya yang ke-23. Tapi hari ini kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca ayat pertama sampai ketiga saja. Saya akan membacakan untuk setiap kita, mari kita perhatikan Alkitab masing-masing. Hari-hari Raya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan, adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu." Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, pasal 23 ini sebenarnya membahas hari-hari raya yang ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu saya menghimbau Bapak Ibu boleh membaca kembali pasal ini secara keseluruhan setelah renungan Gema pada pagi hari ini. Saudara, ada 7 hari raya pasal 23 ini yang diperintahkan Tuhan untuk dirayakan oleh umatnya. Yang pertama, ada hari Sabat atau hari ke-7 yang merupakan waktu istirahat bagi kita atau bagi umat Allah. Hari Sabat ini bertujuan mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai ciptaannya Allah. Umat Allah diminta untuk tidak melakukan aktivitas selain berkumpul dan beribadah kepada Allah. Yang kedua dan yang ketiga adalah hari raya Paskah di hari ke-14 bulan pertama disusul dengan hari raya roti tidak beragi di hari ke-15 bulan itu. Hari Raya Paskah mengingatkan umat Israel akan kasih dan kuasa Allah yang melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Setahun sekali selama 7 hari penuh, umat Tuhan memperingati dengan cara makan roti yang tidak beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi ini adalah waktu untuk mengenang perjalanan mereka melintasi padang gurun ketika mereka tidak punya waktu untuk membuat roti yang beragi. Perhatikan saudara, bahwa di tanah perjanjian, hasil pertama dari panen itu harus diambil seberkas dan kemudian diberikan kepada imam untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang kita sebut persembahan unjukan atau persembahan seberkas atau namanya persembahan omer. Pada hari itu, seberkas gandum yang baru saja mereka panen itu harus dibawa ke bait suci sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Para imam kemudian harus mengayunkan berkas itu di hadapan Tuhan dan berdoa kemudian memohon berkat dari Allah. Setelah persembahan unjukan atau persembahan omer ini, umat Yahudi kemudian barulah diizinkan mengumpulkan dan menggunakan gandum yang telah mereka panen. Sejumlah 7 minggu dihitung mulai dari persembahan omer sampai hari raya Pentakosta. Ini dikenal sebagai namanya perhitungan omer. Ini adalah pengakuan dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian hari raya keempat, saudara, yaitu hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Ini dirayakan 50 hari sesudah Sabat yang ke-7 atau 50 hari setelah hari raya Roti Tidak Beragi. Ini adalah perayaan penuaian dan pemberian Taurat di Gunung Sinai. Umat Yahudi merayakan dengan ibadah khusus dan kemudian mereka membaca Kitab Rut. Hari raya kelima dan keenam, yaitu hari raya peniupan serunai di bulan ke-7 tanggal 1, disusul dengan hari raya pendamaian di bulan ke-7 tanggal 10. Umat berpuasa mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Pada hari ini, umat Yahudi berpuasa dan beribadah dengan intensitas yang tinggi, memohon pengampunan dosa dan melakukan pertobatan. Hari raya Pondok Daun, hari raya yang ke-7, diadakan di hari ke-15 bulan ke-7. Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan yang dirayakan selama 7 hari
mengenang perjalanan sekali lagi bangsa Israel di padang gurun setelah mereka bebas dari tanah Mesir. Selama perayaan ini, umat Israel membangun pondok atau pondok dari daun sebagai tempat tinggal sementara mereka dan menghabiskan waktu di dalamnya. Saudara, ketika mendengar beberapa jenis hari raya dan detail-detailnya, saudara, saya tidak menghimbau saudara untuk menghafalnya. Tetapi setidaknya hari ini kita belajar ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita melihat detail yang diatur dari Allah kepada umatnya, saudara, maka pertama-tama kita belajar ternyata merayakan hari raya adalah bentuk hormat kita kepada Allah. Allah menetapkan hari-hari ini untuk bangsa Israel mereka berkumpul, dan di dalam perkumpulan ini disebut perkumpulan kudus. Karena perayaan ini bukan ditetapkan manusia, melainkan ditetapkan oleh Allah. Dan di dalam perayaan yang kudus ada aturan yang harus dilakukan. Karena perayaan tersebut bukan untuk manusia, saudara, melainkan untuk Allah. Dan kalau kita baca Imamat 23 secara keseluruhan, beberapa di antara kita memang rasanya pusing dengan detail dan juga prosedur yang harus dilakukan. Kompleksitasnya, detailnya, aturan-aturan yang ditetapkan Allah mengajarkan kita sekali lagi bahwa di dalam kita menjalani hidup kita sebagai umat Allah yang beribadah kepada Allah, sebagai umat Allah yang telah ditebusnya, telah diselamatkannya, di dalam kita beribadah, saudara, termasuk ketika kita merayakan hari-hari raya ini, kita perlu melakukan setiap halnya dengan sikap yang hormat dan takut akan Allah, bukan sembarangan. Maka pada kesempatan hari ini mari kita bersama-sama mengevaluasi cara kita selama ini menghadap Tuhan di tahtanya. Dan di dalam kedalaman dan kesiapan hati kita dalam mencarinya. Baik itu secara publik maupun pertemuan-pertemuan gerejawi atau secara individu di dalam keseharian kita. Apakah kita masih melakukan setiap ibadah kita dengan penuh rasa hormat? Hal penting kedua, merayakan hari raya adalah bentuk ucapan syukur akan keselamatan yang telah Allah kerjakan di dalam hidup kita. Secara garis besar, tema perayaan ditetapkan Allah adalah untuk mengucap syukur. Ucapan syukur kepada Allah untuk apa yang telah Allah lakukan dan terus Allah lakukan dengan setia. Belas kasihan, pemeliharaan, kebaikan Allah harus diingat oleh setiap kita dan sesering mungkin. Mengucap syukur harus menjadi bagian di dalam hidup kita sebagai umatnya, sehingga umatnya selalu berlaku rendah hati dan taat kepadanya. Orang Israel merayakan hari-hari ini sebagai respons umat terhadap Allah dan terlibat penuh di dalam sejarah keselamatan yang dinyatakan Allah kepada umatnya. Seperti halnya bangsa Israel yang merayakan dan menempatkan hari-hari raya ini sebagai bagian yang penting dan menjadi ritual yang penting dalam kehidupan mereka. Kita pun sebenarnya demikian, saudara. Menempatkan perayaan-perayaan tersebut adalah hal yang penting. Mensyukuri keberadaan kita yang telah diselamatkan dan dipelihara Allah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Meskipun memang di dalam konteks GKI kita tidak lagi merayakan seperti orang Yahudi, tapi di dalam kalender gerejawi kita pun merayakan beberapa hari raya besar seperti Natal, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan Pentakosta. Dan di dalam setiap perayaan ini, saudara, kita pun berbagian di dalam memperingati keselamatan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Sekaligus kita memuji, memuliakan Tuhan karena kasih setianya. Mari kita mengambil waktu beberapa menit ke depan untuk setelah perenungan Gemah hari ini, untuk mengucap syukur, memuji Allah, memuliakan Tuhan, karena Dia telah menembus dan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk hormat dan bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dan kami diberikan momen dalam perayaan-perayaan yang ada dalam kalender gerejawi kami untuk mengingat kembali kasih setia Tuhan dan keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk terus taat, terus tunduk kepadamu dan juga terus mengucap syukur dan tahu diri sebagai umat yang telah Tuhan tebus untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah sertai kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.